Sania? Hadiro. Resti Alfon? Hadiro. Dulu? Tidak terangkat Bu. Oh iya, tidak terangkat sakit. Ya, sakit ya? Ya. Dan semoga kita doakan cepat sembuh ya. Ya, amin. Langsung saja ya. Bukunya semuanya disiapkan. Ya. Di sini pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang sudah tahu Nabi Yusuf itu nabi keberapa? Belum tahu Bu. Ya, belum tahu. Sebelum itu Ibu akan mengulas materi yang minggu lalu. Ayo, masih ingat nggak materi minggu lalu itu apa? Kisah Nabi Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub sendiri itu kan ayahnya dari Nabi Yusuf. Dari minggu kemarin kan kita sudah membahas bahwa Nabi Yakub merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Itu bisa diambil hikmahnya pada kemarin kan bahwa Nabi Yakub itu seorang nabi yang sangat penyabar. Ia juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dalam sabarnya itu karena ia itu mengurusi anak-anaknya itu yang begitu bandel, begitu nakal, namun ia tetap sabar. Ya, kita masuk ke dalam poin pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tadi mengenai Nabi Yusuf ya. Dari tujuan pembelajarannya, di sini yang pertama yaitu dapat menjelaskan keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga yaitu menganalisis hikmah dari keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat yaitu siswa dapat membiasakan diri meneladani sifat dari Nabi Yusuf. Yang selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran. Nah, apa sih yang kalian dapat nanti ketika kalian itu sudah belajar pada materi ini, yaitu kalian itu nanti bisa diambil hikmahnya karena Nabi sendiri itu pasti mempunyai hikmah-hikmah atau kisah-kisah yang bisa menjadikan teladan kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, langsung saja ya. Biografi dari Nabi Yusuf. Ya, sini ya. Tadi kan udah dijelaskan kan Nabi Yusuf itu merupakan putra dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yusuf itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surat khusus dalam Al-Qur'an itu terdapat sendiri surat yang menjelaskan mengenai kisah-kisah dari Nabi Yusuf, yaitu yang terdiri dari 111 ayat. 111 surat ya. Terus Nabi Yusuf alaihissalam itu merupakan putra ketujuh dari 12 putra putrinya, yaitu Nabi Yusuf itu berarti mempunyai kakak-kakaknya, mempunyai kakak ataupun adik. Nah, ibunya Nabi Yusuf itu sendiri yaitu Rahil. Nabi Yusuf dianugerahi, Nabi Yusuf sudah terkenal kan bahwa Nabi Yusuf itu dianugerahi paras yang tampan seperti itu ya. Lalu Ibu sudah jelaskan ini. Ibu tanya, ada yang sudah tahu enggak siapa saja saudara dari Nabi Yusuf itu? Saya Bu. Ya, siapa? Yang pertama Rubin, yang Ya. kedua Yampun, yang ketiga Laufai, yang keempat Yehuda, yang kelima Zebulon, yang keenam Yasakir, yang ketujuh Darin, yang kedelapan Gad, yang kesembilan Asyar, yang ke-10 Nafali, yang ke-11 Mubyamin, yang ke-12 Ayadina, yang ke-13 Yahuda, ya itu ya. Berarti udah pada belajar ya tadi ya. Nah, keistimewaan sendiri dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mempunyai istimewa bahwa dia itu bisa menafsirkan mimpi. Dia itu sering diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ya suatu ketika itu ia itu bermimpi bahwa terdapat 11 bintang, bulan, matahari itu tunduk kepadanya, namun dia itu tidak tahu apa dari maksud itu. Lalu dia itu bertanya kepada ayahnya. Pernah juga Nabi Yusuf itu bermimpi bahwa akan terjadi suatu wabah di daerahnya. Itu mimpi dari Nabi Yusuf itu selalu terjadi seperti itu ya. Nabi Yusuf itu sendiri juga seorang yang bijaksana, merupakan anak ke-12 dari Nabi Ishak dan merupakan anak sulung dari Rahel serta memiliki seorang adik kandung yakni Bunyamin. Nah, sudah ya mengenai keistimewaan. Nah, ini mengenai kisah dari Nabi Yusuf. Yang pertama yaitu Nabi Yusuf bermimpi. Di sini kan tadi Ibu sudah jelaskan. Ini bisa diidentifikasi ya gambarnya ya. Mbak Festi, ini gambar apa? Seorang yang bermimpi. Ya, ini seorang yang bermimpi ya. Contohnya ini kan terdapat
bahwa Nabi Yusuf ini bermimpi ada 11 bintang, bulan, dan matahari itu tunduk kepadanya. Lalu pada pagi harinya Nabi Yusuf ini menceritakan kepada Nabi Yakub, yaitu ayahnya. Kisah ini berlanjut ya. Setelah itu Nabi Yusuf, terdapat kisah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu dimasukkan ke sumur. Lah, pada saat Nabi Yusuf itu menceritakan kisahnya itu kepada ayahnya, kakak-kakak dari Nabi Yusuf itu mengintip ataupun mendengar pembicaraan bahwa Nabi Yusuf itu bermimpi yang menjadi pertanda bahwa Nabi Yusuf itu mempunyai keistimewaan yang bisa menyebutkan bahwa dia itu bakal menjadi seorang nabi seperti itu. Lalu ada kisah bahwa Nabi Yusuf digoda Zulaiha. Itu bisa dilihat gambarnya ya, bahwa terdapat Nabi Yusuf kan terkenal dari ketampanannya beliau ya, yaitu sangat dicintai, sangat dikagumi oleh permaisuri ataupun wanita-wanita pada zamannya. Lalu yang keempat yaitu terdapat Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu menjadi bendahara Mesir. Perjalanannya kisah Nabi Yusuf itu sangat panjang ya, dari mulai bermimpi terus dimasukkan ke sumur, lalu itu tuh ditemukan oleh sebuah pedagang dan Nabi Yusuf itu dijual, lalu dia bangkit lagi, dia juga sempat dipenjara, lalu dia itu setelah bebas dari penjara, dia itu dipercaya oleh Raja Mesir untuk menjadi bendahara Mesir ya. Ibu kan kemarin kan sudah tugaskan kalian, kelompok-kelompok kalian ya, untuk memainkan peran atau kita akan bermain role playing untuk lebih paham mengenai kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kelompok Mbak Vivi mau maju? Ya, Bu. Ya, kemarin nanti Ibu akan nilai ya. Kemarin Mbak Vivi, Ibu beri tugas untuk yang role play menjadi bendahara Mesir ya. Ya, Ibu nilai. Silakan. Mbak Festi. Ya. Diceritakan setelah Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, beliau diangkat menjadi seorang bendaharawan kerajaan Mesir oleh Raja Mesir. Kisah ini terdapat seperti pada Quran Surat Yusuf ayat 54-62. Pada suatu hari terjadi masa paceklik panjang di sepanjang 7 tahun Mesir di daerah Karian, tempat ayahnya dan saudara tinggal, juga terkena masa paceklik ini. Saudara-saudara Nabi Yusuf berniat menemui para pembesar di istana dengan seizin ayahnya Nabi Yakub. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf ke Mesir. Dari mana kalian? Dari kanan. Berapa orang? Sebenarnya kami tinggal ber-12 bersama ayah saya, namun malangnya salah satu adik kami meninggal kami di Padang Sahara. Sedangkan satunya lagi tinggal di rumah merawat ayah kami yang sudah tua. Besok lagi saudaranya di apa? Berarti ada saudara kalian yang itu ya, yang tidak ikut. Iya. Besok lagi saudaranya diajar ya. Iya. Terima kasih. Ya. Beri applause ya untuk kelompok yang sudah maju. Ya, baik sekali ya. Sudah bagus tadi permainan perannya yang menceritakan tentang kisah menjadi kisahnya itu Nabi Yusuf menjadi bendahara Mesir. Nah, ada yang tahu nggak tadi kisah singkatnya itu seperti apa? Ya, tadi kan bahwa terjadi ketika Nabi Yusuf itu sudah menjadi bendahara. Nah, pada suatu masa itu daerahnya tersebut itu terdapat masa paceklik ataupun tanah yang subur itu menjadi kering korontan dan tidak ada sumber makanan yang bisa untuk dimakan. Lalu saudara-saudara Yusuf itu
datang ke Mesir. Dia itu tidak tahu bahwa Yusuf yang dihadapnya itu adalah seorang Nabi Yusuf yang dulunya itu kakak-kakaknya itu sendiri yang membuang dia itu ke sumur. Namun Nabi Yusufnya itu sendiri padahal dia itu tahu, dia itu mengenali bahwa mereka itu adalah kakak-kakaknya, tapi dalam hati Nabi Yusuf itu tidak terdapat iri, tidak terdapat aku ingin membalas dulu kejahatan oleh kakak-kakaknya tersebut. Lah, seperti itu ya, bahwa Nabi Yusuf itu adalah tidak dendam sama sekali, dia itu tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Sekarang apa hikmah yang bisa kita ambil setelah kita tadi tahu mengenai kisah-kisah Nabi Yusuf? Ya, Mbak Titi coba memberikan sedikit atau banyak lah kalau tahu mengenai yang bisa ditangkap oleh Mbak Titi tadi hikmahnya. Menurut saya ya Bu ya, tadi kita sebagai saudara, kita saling saudara itu tidak boleh saling mengejek atau mengejek ataupun berbuat jahat kepadanya, karena kita kan bersaudara, seperti itu Bu. Ya, seperti itu ya. Ya. Ibu juga akan menyimpulkan ya apa yang sudah kita bahas ya mengenai hikmahnya, yaitu yang pertama yaitu hendaknya kita selalu berprasangka baik terhadap rencana Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan itu kita tidak tahu, kadang kita berada di bawah, nanti juga barangkali kita bisa berada di atas. Lalu yang kedua yaitu jangan membalas perilaku buruk orang lain dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, demikian ya pemaparan materi Ibu pada pertemuan pagi hari ini. Untuk tugasnya kalian besok mengumpulkan artikel saja ya mengenai kisah-kisah Nabi Yusuf ya. Ya, untuk materi yang selanjutnya yaitu Nabi yang setelahnya Nabi Yusuf, kalian harus cari tahu sendiri ya, kalian harus aktif ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup pada pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dengan bacaan Alhamdulillah.